Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 13 dengan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Mariana Anggreni Soriningsi, yang kedua Rahmat Fidel, yang ketiga Muhammad Kemal, yang keempat Muhammad Faisal, yang kelima Aten Pigai. Tapi teman kita di sini ada 2 orang yang tidak bisa ikut presentasi, mohon dimaklumi. Pertama adalah konsep inheritance dan kelas abstrak. Selanjutnya dengan saya Muhammad Faisal dengan NIM 202155202042. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep interface. Pengertian interface dalam konsep PBO adalah sebuah modul yang berisi kumpulan deskripsi metode-metode. Dalam hal ini, metode-metode tersebut bersifat abstrak atau tidak memiliki body. Namun meskipun demikian, interface ini memiliki kegunaan, yaitu bisa berfungsi sebagai semacam validator keberadaan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas. Oleh karena itu, apabila sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, maka akan terjadi semacam kontrak bahwa kelas tersebut harus mengoverriding dan menyebarkan detail semua metode yang ada di dalam interface tersebut. Apabila tidak, maka kelas tersebut belum sempurna atau error, atau dijadikan sebagai kelas abstrak. Kedua adalah fungsi dan karakteristik interface. Fungsi interface. Fungsi sebagai semacam validator keberadaan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas. Karakteristik interface secara struktur, bentuk interface mirip dengan kelas, yaitu bisa memiliki atribut dan metode. Namun perbedaannya adalah bahwa atribut yang ada di interface haruslah bersifat sebagai konstanta. Tidak boleh dalam bentuk deklarasi atribut saja. Ini adalah contoh interface. Sekarang masuk di kelas abstrak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fidel dengan NIM 201955202107. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak. Dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Abstrak kelas atau kelas abstrak merupakan kelas yang terletak di posisi tertinggi dalam hierarki kelas. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena masih bersifat abstrak. Kelas ini hanya berisi variabel umum dan deklarasi metode tanpa detail penggunanya atau abstrak metode. Selanjutnya, kelas yang menjadi turunan dari abstrak kelas ini yang akan menentukan detail penggunaan metode tersebut. Yang selanjutnya adalah contoh kelas abstrak. Contoh kelas abstrak. Sebagai contoh, kita akan membuat banyak level akses user dalam sebuah website berita. Ada yang sebagai admin, editor, dan reporter. Dalam kasus tersebut, yang pertama kita buat adalah membuat parent class atau kelas induk yang diberi nama user. Kelas user tersebut nantinya akan diturunkan kepada kelas admin, editor, dan reporter. Pada setiap child class, kita tentukan harus ada metode yang sama yang harus dimiliki. Misal metode showname. Jadi setiap kelas turunan harus memiliki metode showname. Untuk memaksakan kehendak tersebut, maka dalam parent class atau abstrak class dibuatlah abstrak metode
sound name. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh kelas abstrak. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.